Oke, halo semuanya guys, berjumpa lagi bersama saya di channel si anak gadget guys ya. Oke, pada video kali ini guys, saya akan mereview kembali dengan sebuah handphone, ya ini adalah Nokia 7260. Nah, jadi guys ini adalah sebuah handphone yang pertama kali saya pernah lihat ya, handphone udah 12 tahun nggak pernah digunakan, tapi sampai sekarang ini masih muncul ya untuk sinyal dan speaker pun juga masih aman ya. Nah, ya jadi guys ini adalah Nokia 7610 guys ya. Ini adalah sebuah handphone yang diluncurkan sama Nokia sendiri pada tahun 2004 dengan memiliki keunggulan yaitu untuk di bagian bodinya ini dia ini sama ya kayak 7610 ya, bentuknya itu ketupat. Tapi kalau 7610 itu kan dia versi murah kan. Kalau HP ini tuh agak mahal ya. Saya bilang agak mahal. Bukan benar-benar mahal, agak mahal karena untuk handphone ini eh memang pada zamannya ya, ini adalah koleksi Nokia ya. Jadi, handphone ini pernah juga dikoleksi sama Nokia. Dan koleksinya bukan cuma ini doang ya. Jadi ada 7260, 7270, dan 7280. Untuk si handphone ini, saya kurang tahu pasti ya dibeli kapan. Mungkin aja, dibeli asli ya, mungkin tahun 2004. Cuman ya pertama kali saya nemu itu pas saya TK ya. Jadi saya pertama kali nemu itu untuk handphone ini di kamar kosong dan pas udah diberesin akhirnya dikasihlah handphone ini ke saya dan ya baru kali ini aja saya pegang lagi HP nih karena waktu itu karena berhubung casingnya tuh rusak jadi saya nggak bisa pakai ya. Pernah sih ada pakai beberapa kali tapi saya nggak pernah buat nelpon untuk HP ini ya. Jadi baru kali ini aja saya buat nelpon untuk si Nokia 7260-nya ini. Oke, ya saya pada video kali ini guys saya akan mereview kembali dengan sebuah handphone ya ini adalah Nokia 7260. Seperti apakah dalam isi-isinya? Langsung aja kita review. Ini adalah Nokia 7260. Let's check this out. Oke guys, jadi di sini tuh kita akan coba review dulu dari bagian bodinya dulu guys ya. Nah, jadi guys kalau misalnya kalian perhatiin nih untuk Nokia 7260-nya ini memang ya kalau dilihat secara dari keseluruhan ini memang masih mulus ya. Cuman kalau kalian perhatiin di sini tuh dia udah ada bekas-bekas lemnya di sini ya. Di bagian dalamnya sih memang sih. Tapi ini untuk casingnya ini udah dilem guys ya. Karena untuk baut aslinya ini udah nggak ada guys ya. Jadi untuk baut aslinya tuh udah karatan ya. Makanya saya lem. Nah ini untuk bagian depannya sendiri di sini tuh dia ada earphone ya. Jadi ada speaker earphone di sini. Di bagian bawah sini juga ada nggak lupa di sini ada logo Nokia dan di bagian bawahnya sini juga ada layar LCD ya. Untuk layarnya masih LCD jadi belum pakai tipe LED. Dan untuk di bagian bawahnya sendiri di sini juga ada keypad. Untuk keypadnya dia masih pakai keypad yang apa namanya Chrome ya. Dan ini untuk tombol-tombolnya pun juga masih ABC ya. Jadi belum sama sekali ada QWERTY. Untuk fungsi-fungsinya di atas ini dia itu ada tombol back, di sini ada tombol option, di sini ada tombol buat panggilan dan tengahnya ini adalah tombol joystick ya. Jadi joystick ini buat navigasi gitu. Jadi kayak main joystick PS lah. Ya, untuk di bagian bawah di sini cuma ada numeriknya doang. Untuk di bagian bawah di sini dia ini ada lubang charger di sini. Ini lubang chargernya masih pakai yang gede punya. Sampingnya sini ada lubang untuk handfree ataupun kabel data dan bagian bawahnya sini juga ada lubang untuk mikrofon. Untuk bagian sampingnya di sini ada port inframerah, di sini ada loudspeaker, di sini ada lubang gantungan, dan bagian atas di sini dia ini ada lubang untuk bukan lubang ya, ini tombol ya, ini tombol buat power, tombol buat power. Dan untuk bagian sampingnya di sisi kirinya ini ada tombol power, tombol power lagi kan, ada tombol volume ya di sini ya, di sini ada tombol volume. Dan sampingnya juga ada lubang lagi buat gantungan guys ya. Jadi dulu pas saya pertama kali nemu sebenarnya ada gantungan di sini. Cuman ya entahlah kemana untuk gantungannya. Jadi mungkin aja udah putus kali ya. Nah, untuk di bagian belakang sini dia ini ada logo Nokia dan di sini juga ada kameranya. Untuk kameranya masih VGA ya. Jadi kualitasnya belum terlalu bagus-bagus amat, tapi udah bisa video ya, tapi belum bagus-bagus banget. Nanti untuk videonya akan saya tampilkan di sini ya di layar ini. Oke. Dan ya sekarang kita akan coba hidupkan dulu untuk handphonenya. Kita buka dulu tutupan baterainya. Jadi cara bukanya tinggal dipencet aja di sini dan udah gitu kalau misalnya dipencet ya tinggal kita pencet aja. Kita keluarin ya, tarik.
Oke, itu tutupannya. BTW guys, untuk bagian belakangnya sini dia itu untuk di segelnya ada tulisannya ya. Di sini ada Nokia Corporation, modelnya 7260 dan tipenya RM17 ya tuh ya. Postalnya 2004. Ya saya punya ini dibuat dari Nokianya dan di sini ada IMEI-nya. Nanti bisa dicocokin aja sama di HP-nya ya, bener apa enggak IMEI-nya. Untuk bagian bawahnya sini, dia untuk bagian tempat SIM cardnya ini ada minus sedikit. Kalau di bagian tengahnya sini, dia itu ada yang nyaris nggak kedetek ya. Soalnya untuk kuningan tengahnya ini ada yang jeblos ke dalam itu. Jadi ya kalau misalnya memang sampai jeblos banget, itu lama-lama SIM card ini tuh nggak bakal kedetek guys ya. Jadi insert SIM card aja gitu. Ini makanya saya masuk keluar masuk SIM card nih agak takut ya. Takutnya ntar suatu saat bisa insert SIM card mendadak ya. Soalnya kalau udah kayak gitu ya ribet gitu. Data-data jadi nggak bisa diambil ya. Nah ini saya masukin baterai sebentar dan kita hidupin ya. Nah sebentar ini baterainya salah masukin. Oke, oke. Langsung aja kita tutup. BTW untuk tutupannya ini saya udah beli baru ya. Jadi dari Citarap ini dikirim dari Citarap ke Indonesia ya. Ke Indonesia lagi ke Jakarta gitu maksudnya. Ini maaf ya, menurut saya lagi sariawan ya. Jadi ngomongnya agak belibet ya. Tapi ya mau gimana lah. Ini untuk segelnya belum saya buka sama sekali. Jadi kalau misalnya kalian ada ngelihat warnanya tuh agak belang di sini ya. Yang di sini warnanya agak kesilveran, yang ini warnanya agak biruan ya. Mohon maaf ya, soalnya memang ini segelnya belum pernah saya buka. Jadi saya takut kalau saya bukanya takutnya ntar lecet-lecet ya. Jadi ya mendingan biarin aja begini dulu lah. Ntar kalau misalnya udah ada waktu mau beli casingnya lagi apa gimana baru saya buka lagi ya untuk ininya nih. Oke. Untuk tulangan tengah ini masih ori, jadi masih ori bawaan, saya belum pernah ganti. Dan ini untuk bagian depannya udah saya ganti dan ini udah saya lem pakai lem Korea ya. Nah, di sini. Jadi ini udah 2 kali dilem ya. Soalnya saya kan nemu handphonenya kan pertama kali itu kan TK kan. Itu casingnya tuh udah rusak guys ya. Jadi tombol sininya tuh chrome-nya udah hilang, udah gitu tombol OK-nya pun juga udah nggak bisa dipencet ya. Jadi pas dipencet OK tuh malah ke atas kalau nggak ke bawah gitu. Jadi nggak sesuai ya. Jadi makanya dari itu saya ganti casing dan pas ganti casing pun juga casingnya ada yang nggak ngepas ya. Makanya saya beli lagi casing untuk ini. Jadi ya setelah 2 tahun lah. Jadi saya nemu nih kan rusak kan beli casing. Nah casingnya nggak ngepas, udah saya biarin aja gitu di laci 2 tahun. Dan baru saya pakai lagi sekarang guys ya. Jadi ya memorinya keinget banget sih, kena banget memorinya. Walaupun memang yang punya handphone ini dulu-dulu ya sampai sekarang itu orangnya bermasalah guys ya. Jadi ya yang punya itu saudara saya. Ini saudara jauh lah ya, nggak tahu kemana orangnya. Jadi handphonenya saya ambil aja, orangnya udah nggak tahu kemana. Kamar ditinggal. Jadi pas saya buka tuh ada handphone ini barulah saya ambil handphone ini guys ya. Oke. Di sini kita akan coba hidupkan dulu untuk handphonenya. Ini untuk powernya dari atas. Jadi saya coba hidupkan. Ya itu untuk startupnya ya. Jadi untuk startupnya ini agak kecil ya suaranya ya. Ya sama sih startupnya tuh kayak Nokia 3220 ya. Jadi yang kayak Nokia Disco gitu. Ini pun untuk apa ya? Untuk di bagian LCD-nya ya. Ini saya sebenarnya tuh udah ganti guys ya. Jadi LCD yang aslinya tuh udah pecah dan saya gantilah dengan Nokia ini, Nokia yang ini ya. Nokia Disco ya. Nah, ini sebenarnya Nokia masih aman nih, masih mulus ya tuh. Bahkan pin ininya masih ada, masih nonjol semua tuh ya. Cuman ya namanya juga kurang gitu kan. Ini kalau ini kan ada inframerahnya gitu kan, bisa nambah-nambahin ringtone ataupun bisa kirim-kirim file. Kalau HP ini dia nggak ada sama sekali eh buat transfernya guys ya. Saya mau transfer dari SMS, MMS gitu, nggak bisa guys ya. Nah, di sini saya akan coba cek dulu untuk di bagian awalnya guys ya. Jadi ya untuk di bagian awalnya sendiri di sini tuh dia ada ini ada tulisannya ya, update date and time of the phone. Ya ini kalau misalnya handphone udah kena sinyal tuh pasti kayak gini guys ya. Dia ditanyain gitu, mau update nggak gitu tanggalnya.
Soalnya kan kalau baterai dicabut kan biasanya ngaco gitu kan. Ini ngikutin dari pusatnya ya, dari pusat sananya ya, pusat jam. Yes. Nah, sudah diupdate. Ya, untuk bagian awalnya sendiri di sini tuh dia ada logo jam. Jadi di sini ada logo jam. Gila ada logo kayak gini. Oke guys ya, jadi ya di sini tuh dia ada logo jam di sini. Ini ada logo notifikasi. Ini notifikasi buat pesan ya. Jadi kalau misalnya nanti ada pesan itu akan muncul di sini. Di sini ada logo XL Axiata dan di sini ada logo baterai. Ini baru baterai ya, dan ini baru sinyal. Ini kurang satu balok lagi, soalnya saya masih harus agak majuan lagi ya. Kan kamar saya kan dekat banget sama outdoor. Di sini kita coba ke menu dulu. Untuk di menunya sendiri di sini ada message, di sini ada call register, di sini ada konteks, di sini ada setting, ada galeri, di sini ada media, organizer, di sini ada application, service dan SIM message. SIM service ya, sorry. Untuk di sini kita akan coba dulu ke settingnya dulu ya. Jadi kita coba ke temanya dulu. Tema yang saya pakai ini Starfish, tapi untuk di wallpapernya udah saya rubah. Jadi bukan wallpaper aslinya. Biasanya kalau wallpaper bawaan tema itu kan ngikutin ya Starfish gitu. Kayaknya dia bentuknya bintang gitu deh aslinya deh. Ini Blossom. Jadi ini bisa di obrak-abrik ya dalamnya tuh ya. Nah ini ada GIF-nya. Ini harusnya buat screensaver ya. Nah kalau yang JPG ini buat wallpaper. Dan ini di Discord ini ringtone ya guys ya. Jadi ringtone-nya tuh sesuai ya, sesuai sama temanya gitu. Nah, ringtone-nya. Oke, untuk ringtone-nya seperti gitu aja dan masih banyak lagi ya. Saya nggak bisa nunjukin semua sih. Di sini ada evolving apa nih? Spears. Coba lah ya kita open aja lah ya. Ini opening time. Tuh, ini ada gambarnya ya. Nah, kalau evolving spears ini bagian backgroundnya seperti ini guys ya. Jadi ini bagian backgroundnya ini pakai warna hitam ya. Nah, yang gerak kayak ini, yang hitam-hitam ini tuh warna hitam ya. Jadi bukan warna coklat. Ini blue smoke. Ini ringtone-nya ya. Nah. Oke, kayak gitu aja sih untuk ringtone-nya dan ini untuk speakernya masih fungsi ya. Jadi nanti kita akan coba getarnya dulu di settingan. Ini ada spiral, squares ini gimana ya? Coba kita cek. Red square. Oh, kayak gini ya. Momentum. Nah, ini yang saya pakai nih, Starfish nih. Aslinya sih kalau nggak salah yang itu ya, spiral ya kalau nggak salah ya. Jadi pas saya nemu itu temanya ya spiral itu. Nah, ini karena saya merasa bosan jadi saya ganti waktu itu ya. Sampai sekarang belum saya rubah ini. Jadi dari semenjak rusak handphonenya, semenjak pas ketemu rusak sampai sekarang itu belum saya ganti ya tema-temanya ya. Wallpaper sih udah saya ganti sih. Soalnya aslinya tuh wallpapernya ya bintang-bintang kayak gitu, gambar bintang gitu ya. Nih, nah ini kayak gini nih, Starfish. Nah, ini aslinya Nokia Tune. Nokia Tune-nya sama ya kayak 3220 ya. Ini OS operating sistemnya saya lupa ya operating sistem berapa ini. Kan ada OS 60 kalau saya ada 6 apa ya? OS 60 ya Nokia tuh. Kalau ini OS 40 apa berapa ya? 30 ya, saya lupa lah. Dia ada OS-nya guys ya. Nah, udah Blossom jadi ya kayak gitu-gitu aja. Untuk temanya sih ini ada berapa nih? Ada 5 tuh ya temanya ya. Jadi ya cuma 5 doang temanya. Sebenarnya sih bisa ditambahin ya. Saya dari browser gitu kirim ke Sony Ericsson yang ada Bluetooth-nya. Begitu dari Sony Ericsson pakai inframerahnya kirim lagi ke sini bisa ya. Cuman saya bingung gitu pakai tema apaan gitu. Soalnya temanya kayaknya nggak ada yang cocok sama ini. Mau pakai Windows XP juga saya rasa kayak nggak nyambung sih. Soalnya handphonenya aja hitam. Windows XP kan biru ya.
Jadi mesti beli dulu yang biru. Nah, ini coba kita ke ringtone. Nah, ringtone yang terakhir saya pakai nih, Power of Magic, guys. Ini DJ ya ini mah. Bukan asli apa namanya? Bukan asli Nokia-nya ya. Nah, untuk vibratingnya masih aman. Nah, ini ya. Ya, untuk ringtone-nya masih aman ya. Jadi belum ada bug ataupun ringtone-nya putus-putus, patah gitu kan, error gitu ya. Nah, kalau ini berarti menandakan handphone itu masih aman ya. Ini ringtone asli-asli semua nih. Ini DJ juga ini. Oke, kayak gitu-gitu aja sih guys ya untuk ringtone-nya. Ini ya mohon maaf ya saya berhentiin karena terlalu berisik guys ya. Soalnya kan udah malam ya. Jadi saya rasa sih untuk dia dari ringtone-nya ini masih aman lah ya. Jadi belum ada cacat sedikit pun ya untuk di ringtone-nya ya. Nah, ini ringtone bekas ini guys ya, bekas 7250i kalau nggak salah. Ada lagi yang bekas 3200 ya. Dulu saya pernah insert di sini 3200. Ringtone ini nih kalau nggak salah nih. Ini nih ringtone ini ya. Nah, itu ringtone dari game guys ya. Oke. Ya, untuk ringtone-nya saya tes masih aman semua dan masih normal ya. Untuk bagian sininya ini bisa kita tes dari suara keypad ya. Jadi kalau misalnya kita aktifin nih suara keypadnya nih. Nah, ini kan level 2 kan. Nah, kalau misalnya masih bunyi nih, nit gitu, berarti ini untuk speaker sininya tuh masih aman ya. Soalnya kan tombol keypadnya ini suaranya tuh dari sini guys ya. Asalnya dari sini. Jadi kalau misalnya masih aman, masih bisa lah ya, masih berfungsi. Untuk mikrofon bisa kita tes dari recording. Jadi kalau misalnya kita nggak ada SIM card nih, kita mau nelpon kita nggak ada SIM card, ataupun memang handphonenya sudah keblokir, tapi kita harus mau menjual gitu ya, kita mau tulis gitu deskripsinya, mic-nya aman nih, kita tes ya. Nah, ini kita tesnya dari sini guys. Kita ke media, kita ke voice recorder, kita tes. Tes Nokia 7260. Nah, ini kita coba cek playlist record. Nah, masih aman ya. Jadi untuk handphone ini masih aman lah ya. Jadi saya nemu ini masih selamat ya. Kondisinya masih nggak terlalu minus-minus banget sih. Walaupun memang ada kerugian yaitu di beli casingnya. Kalau saya tuh beli casingnya ini udah nggak ngepas, udah gitu mesti dilem segala ya. Tapi nggak apa-apa lah untuk handphone kayak gini. Ya saya masih maklumin dan saya rasa untuk handphone kayak gini sih menurut saya sih bagus sih handphonenya ya. Kalau dari corak-coraknya juga bagus. Katanya kayak handphone mahal gitu ya. Padahal Nokia loh handphonenya. Untuk sound recordernya masih aman. Untuk radio saya nggak bisa tes karena nggak ada apa namanya nggak ada earphone-nya ya atau headsetnya. Jadi kalau misalnya dia nggak ada headset dia nggak bisa connect ya. Karena untuk headsetnya itu dia sebagai antena. Nah di sini kita coba ke kamera. Coba kita foto ya. Ini kita foto ini. Ini dia ada standar foto, ada portrait, ada night mode. Ya, jadi kalau misalnya buat night mode ini, kalau misalnya dia di night mode ini bisa buat ya tempat-tempat gelap guys ya. Tapi ini nggak ada inframerahnya sih, jadi nggak bisa terlalu gelap guys ya. Ada bunyi jam lagi.
Oke guys ya, jadi kita tes dulu. Tadi sorry ya, ada bunyi jam ya. Ini udah jam 3 pas guys ya. Nah ini kalau misalnya kameranya udah lama nggak dipakai, kamera on standby. Continue. Ini pakai potret asli aja ya, yang standarnya ya. Nah, coba kita foto. Nah, tapi ini nggak ada suaranya ya. Coba kita delete. Coba kita ke settingnya ya. Ini default mode standar foto. Jadi kalau misalnya nanti kita ngebuka lagi kameranya ini mau standar foto apa video bisa lah ya diatur di sini guys ya. Nah, di sini ada image quality, high, ada normal dan ada basic ya. Ini kualitinya high atau normal gitu. Ini maksimum kamera sound on. Soundnya sih sama aja sih kayak 3220 ya suaranya, tapi kita atur aja supaya nyala. Coba ya. Nah, suara kayak gitu ya. Nah, untuk gambarnya saya rasa sih putus-putus sih. Soalnya kalau dari sini aja udah kelihatan banget ya putus-putus ya. Dan ya nanti untuk hasil gambarnya saya sertakan sama videonya ya. Nah, ini untuk videonya. 39 detik guys ya. Aslinya ini cuman nyampe sampai 50 detik doang guys ya. Tapi ini karena memang udah kebanyakan file jadi dia ngurang ya, 39 detik doang. Oke, jadi kita coba video dulu guys ya. Ya, ini hasil video dari Nokia-nya 7260. Ini saya video di indoor ya, nggak di outdoor. Dan ini cuma 30 detik doang ya. Setara kayak story WhatsApp. Ini bisa di pause juga, tapi nggak bisa di zoom ya. Tuh. Nggak bisa di zoom dan gambarnya pun putus-putus ya. Warnanya juga saya yakin juga nggak sebagus Android. Tuh. Nah, ya. Ada 11 detik lagi, 10, 9, 8, 7. Nah, hasilnya kayak gini guys. Ya, ini untuk hasil videonya seperti ini. Nah, jadi bisa diperhatikan ya. Ini di studio saya. Ini kualitas videonya kalau di saya sih agak putus-putus videonya. Cuman kalau dari kualitas audio sih harusnya aman ya. Tuh, ini cuman 50 detik doang guys, jadi saya habisin ya. Ini saya di dalam indoor, jadi saya nggak tes di outdoor. Kalau di outdoor sih sama aja sih. Semua kamera kalau di outdoor itu sama ya. Hasilnya tetap bagus-bagus aja. Teman saya ini ngetesnya nih di indoor supaya kelihatan jelas lah. Ini hasil aslinya tuh kayak gimana. Jadi kira-kira kayak gini guys hasilnya ya. Tuh. Oke. Oke guys ya, jadi sekitar segitu aja sih untuk videonya guys ya. Jadi tadi sebagai tambahan ya, soalnya kan videonya ini cuman menyampai 30 detik doang, 39 tadi kan. Nah, saya tambahin lagi yang versi 50 detiknya guys ya. Ya, walaupun sih itu video udah dari kemarin-kemarin ya. Saya karena pernah video ini dan gagal, jadi videonya saya simpan buat buat nambah-nambah durasi guys ya. Nah, ini untuk videonya udah saya simpan, nanti tinggal saya kirim aja menggunakan Nokia lagi. Jadi, oh kita sebenarnya ada yang sempat nanya ya, Bang itu cara ngirim memang gimana Bang? Kan nggak ada Bluetooth Bang. Ya kalau saya sih ngirimnya itu dari sini. Itu kan kalau ke Android itu kan nggak ada inframerahnya kan. Ada sih ada, tapi kan dia biasanya kan cuman buat remote ya. Dia udah nggak bisa buat transfer file. Nah saya biasanya nggunain Nokia ini guys. Kalau nggak Nokia E61i ya. Jadi dari sini itu kirim ke sini menggunakan inframerah. Nah, dari sini dari HP N73 ini ke Android itu menggunakan Bluetooth guys ya. Nah, karena di sini kan ada Bluetooth ya. Jadi ya kayak gitu sih akal-akalan guys ya. Kalau ditanya kualitasnya ngerendah apa enggak, ya jawabannya sih harusnya enggak ya. Soalnya kan dari Bluetooth itu kan jujur ya. Jadi nggak ada pemangkasan sama sekali, nggak kayak WhatsApp gitu. Kalau WhatsApp kan dia ada pemangkasan sedikit kan. Jadi gambarnya lebih buram lagi guys ya. Ya untuk kameranya sih kayak gitu-gitu aja dan saya rasa udah cukup ya untuk kameranya. Dan di sini untuk di organizernya ada alarm clock, kalender, to-do list, notes, synchronization. Ini buat sinkron ukuran ya, mata uang mungkin ya.
Dan ini karena di organizer nggak ada apa-apa, kita coba ke application. Di application ada game, collection, dan extras. Kayaknya dulu saya pernah dilihat handphone ini ada ininya deh, voice comments-nya ya, ada voice comment-nya ya. Nanti coba saya tes voice-nya. Ini game, coba kita ke game dulu. Ini ada Backgammon, ada Glamour Pinball ya. Saya belum nambahin lagi ya yang lain-lainnya. Mungkin nanti bisa saya tambahin GTA mungkin ya, San Andreas mungkin bisa di sini. Ini Glamour Pinball. Coba kita mainin. Ada musiknya nih. Ada musiknya nggak sih? Saya lupa ya. Oh iya, ada musiknya ya. Ya kalau misalnya mau main, ini kita pencet 5 guys ya. Kalau Nokia ini sih kayaknya bisa deh pakai ini ya. Oh, nggak bisa guys ya. Tuh press 5 atau short ya, short ya. Oh. Ini pencet 1 sama 3 ya. Nah, jadi ini frame rate-nya saya kurang tahu guys ya. Berapa ini frame rate-nya? Mungkin ada yang bisa jelasin, coba dijelasin guys ya. Tuh. Floor 3, oh, bonusnya 3000 guys, gila. Ini kalau orang yang udah jago-jago biasanya mainnya kayak gini guys ya. Tuh. Nah, ini saya mana asal aja. Ya, kurang. Ya, mentok-mentok. Ini kalau nggak salah ada game aslinya guys ya. Kalau nggak salah game aslinya judi deh nih, kayak gini-gini. Biasanya sih judi ya. Nah, tuh berapa ya bonusnya? Oh, 3400 guys ya. Oh, 5800 tuh. Skornya 5800 guys ya. Jadi kalau orang-orang yang udah biasa tuh biasanya mainnya kayak gini guys ya. Saya kan biasanya orang-orang udah biasa guys ya. Soalnya saya dulu nggak pernah pakai Android ya. Jadi ya tau lah cara mainnya lah. Udah gitu saya cari-cari juga di YouTube ya. Nah, sekarang kita tambah-tambahin aja skornya. Ini kalau lagi wifi nggak ada, pak kuota nggak ada, bisa sih mainin kayak. Kalau orang-orang yang ngerti mungkin senang-senang aja gitu mainnya. Asalkan mood ya. Tergantung mood ya. Kalau nggak mood ya tetap aja. Nah, dikit lagi. Ya, nggak bisa ya guys ya. Nggak bisa guys. Ya, oke. Ya, ya nanggung guys ya. Tapi nggak apa-apa lah. Namanya juga main-main doang guys ya. Tuh. Jatuh ke sini. Bonusnya 2200. Gila udah 9900 guys ya. Ini 3 kali main kalau nggak salah deh. No kan last ball ya. Jadi kita tinggal pencet aja guys ya. Langsung loh. 10.500 guys, gila. Skornya 10.500 guys ya. Gila. Ya pemain handal guys ya, pemain handal Nokia guys ya. Ya. Jadi untuk gamenya sih segitu aja guys ya. Saya rasa buat gamenya sih lumayan ya. Kalau buat orang-orang yang bisa Nokia sih lumayan agak beda sih ya daripada main ML gitu kan. Jadi untuk gamenya sih kira-kira segitu aja, dan ini karena yang atasnya ini saya nggak bisa mainin ya, Backgammon ini saya nggak kurang tahu cara mainnya kayak gimana. Jadi saya rasa kayak gitu aja untuk gamenya. Jadi saya nggak bisa jelasin panjang-panjang, mohon maaf. Di sini ada collection. Jadi coba kalau collectionnya. Di collectionnya sini juga ada word clock tuh, ada size converter. Oh, ini buat size baju nih harusnya nih. Ini di collectionnya nggak ada apa-apa sih harusnya. Di sini ada kalkulator, di ekstranya ada countdown timer, di sini ada stopwatch, di sini ada wallet. Walletnya harusnya dipasangin kode nih ya. 1 2 3 4 5. Nggak bisa kode error ya. Nih mungkin dulu walletnya punya saudara saya kali ini. Ini untuk kalkulator ini, dan balik lagi sini. Cuman ada menunya, cuman ada 4 doang ya. Ini BTW buat yang belum tahu, wallet ini dia itu fungsinya buat kayak tiket pesawat guys ya. Jadi kayak bukan tiket doang sih, dia kayak ada tiket hotel, apa tiket pesawat gitu kan, bisa kita
isiin juga saldo kita terakhir kali itu berapa gitu ya. Buat pribadi lah. Kecuali foto ya. Kalau foto-foto tuh dia nggak bisa di sini ya. Belum bisa Nokia ngumpetin foto ya. Orang-orang zaman dulu ya ngumpetin foto paling nggak di PC gitu ya. Di PC pakaian software lagi. Nah, di sini kita akan coba cari ya voice command-nya tuh di mana ya. Personal shortcut coba ya. Nah, ini nih voice command ya. Nah, ini untuk sistemnya dia pakai sistem apa namanya nih? Pakai sistem voice ya. Jadi bukan diketik. Voice recorder, profile, voice mailbox. Nah, kan dia harusnya ya. Press start dan speak after tone. Start. Apa ya? Bilangnya gimana ya? Change profile to general kali ya. Coba ya. Change profile to general. Voice command to long. Panjangan guys. Try again. Oke. Change profile to general. Di playing juga guys ya. Ya, ini kalau misalnya udah keisi tuh dia ada simbol Pac-Man itu guys ya, tuh ya. Seperti ini. Nah, ini saya jelasin sebentar. Nah, dia kalau udah diisi tuh dia ada simbol Pac-Man ya guys ya, tuh ya. Nah, ini kalau misalnya contoh nih ya. Saya back nih kan. Nah, ini kan saya ubah ke silent ya. Nah, nanti kalau misalnya mau dialihkan lagi nih ke general, tapi kita dari voice command, kita bisa menggunakan tombol back ya. Kita pencet agak lamaan di sini. Contoh seperti ini. Change profile to general. Nah, general ya. Jadi coba. Nah, active profile general. Jadi logo silentnya tuh udah hilang guys ya. Nah, jadi fungsi dari voice command itu seperti gitu guys ya. Jadi ya kira-kira kayak gitulah. Untuk voice command-nya masih aman ya. Jadi masih ngerespon dan ya sekiranya sih gitu aja. Dan ini yang terakhir ini kita coba ke kode-kode dulu guys ya. Coba kita ke kode. Bintang pagar 0000 pagar. Nah, di sini ada versinya. Untuk versinya 3.31 ya guys ya. Dan untuk bagian bawahnya sini ada tulisannya ya. 27 bulan 8 2004 guys ya. Jadi untuk handphone ini tuh udah dibeli udah berapa tahun ya guys ya. Ini bukan dibeli sih. Ini kayaknya tahun pembuatan ya. Jadi handphone ini dikeluarin dari pabriknya tuh pas kapan gitu. Soalnya kan tahun 2004 kan banyak gitu kan. Jadi ini bukan yang pertama kalinya sih Nokia keluarin HP-nya guys ya. Ya, tanggal 27 bulan Agustus ya. 27 Agustus 2004 ya. Siapa yang lahir tahun segini guys ya. Pasti ada sih. Ini RM17 untuk tipenya dan ini copyright Nokia guys ya. C ini copyright ya. Oke. Untuk emailnya coba kita cek dulu. Bintang pagar 06 pagar. Nah, serial number ya. 354334. Harusnya sih sama ya. Nanti kalau misalnya nggak sama, coba dicek guys ya. Coba ada yang bisa bantu cek nggak? Ya ini 9270 ya. 70 26 89. Nah, ini adalah warranty cardnya guys ya. Nah, ini untuk warranty cardnya. Di sini ada serial number, di sini ada pembuatan kok Februari 2005 ya. Nah, di sini ada processing date. Ini processing date-nya belum diedit ya. Ini kalau misalnya udah diedit nih, dia udah nggak bisa dihapus guys ya. Jadi permanen ya. Di sini ada repair dan ya lifetimer ya. Jadi gak ada lagi guys ya. Oke. Ya, jadi untuk pembahasan handphone dari saya sih mungkin sampai segitu guys ya untuk video dari saya. Kalau misalkan suka dengan video ini bisa di like. Kalau misalnya nggak suka bisa di dislike. Dan kalau misalnya ada pertanyaan bisa tulis aja di kolom komentar di bawah guys ya. Oke. Jadi guys sampai segini untuk videonya guys ya. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya besok. Dadah. Gila, capek banget.